Menanggapi isu yang berkembang terkait dengan penyampaian informasi oleh salah satu mantan narapidana perkara Hambalang yang perkaranya ditangani oleh KPK, perlu kami sampaikan bahwa tentu KPK mengajak kepada seluruh pihak yang mengetahui dan memiliki data awal terkait dugaan tindak pidana korupsi untuk dapat melaporkan aduannya langsung kepada KPK. Dan dari pengaduan tersebut tentu tim KPK akan melakukan validasi dan telaahan lebih lanjut apakah memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan itu menjadi kewenangan KPK ataukah tidak. Kami juga berharap kepada para mantan narapidana korupsi untuk dapat menyampaikan pesan-pesan ajakan kepada masyarakat untuk tidak melakukan korupsi, karena hukuman tindak pidana korupsi memberikan efek jera yang itu tidak hanya terhadap dirinya selaku pelaku korupsi, tetapi juga keluarga dan lingkungan. Haruskah Komisi Pemberantasan Korupsi kembali membuka lembaran lama untuk menguak siapa dalang mega korupsi Hambalang sebenarnya? Pak Boyamin, Angelina Sondak menyatakan ia takut mengungkap dalang Hambalang. Artinya masih ada aktor besar. Kalau dalam konteks korupsi kan memang tidak pernah akan dilakukan oleh seorang diri atau hanya 2 orang, 3 orang. Biasanya lebih dari 5 orang. Dan dalam hal proyek yang menurut saya kasus Hambalang itu kan banyak rangkaian gitu. Dulu tanahnya sebenarnya tidak, terus kemudian itu sertifikatnya cepat bisa diurus, dan kemudian juga proyeknya mangkrak, dan sampai sekarang ada beberapa supplier, vendor dari subkontraktor yang belum dibayar misalnya begitu. Jadi ini satu rangkaian yang menurut saya memang belum tuntas kasus Hambalang itu, karena nyatanya pemerintahan sekarang pun mau melanjutkan juga tidak mampu karena banyaknya masalah yang ada di sana. Artinya Pak Boyamin, dalam kasus proyek Hambalang ini belum sepenuhnya terungkap. Apa saja indikator-indikatornya, Pak, bahwa kasus ini belum terungkap? Selain mungkin ada dugaan bahwa ada dalang aktor di belakang proyek Hambalang ini. Sisi uang pengganti ini juga belum ada yang bisa diterapkan karena memang kerugiannya juga berapa begitu, belum tuntas semuanya. Jadi masih banyak hal yang menyangkut Hambalang ini, karena kemarin saya didatangi orang yang justru dia dikenakan soal pajak di kasus itu, karena ternyata juga banyak istilahnya itu transaksi fiktif atau faktur yang dimanipulasi misalnya dari supplier barang aja gitu. Jadi banyak hal yang memang sebenarnya kalau dalam konteks ini, kasus ini terlalu istilahnya itu proyek mercusuar tapi nyatanya gagal. Kegagalan itu pasti dari perencanaan saja pasti dulu tidak benar gitu. Juga di pelaksanaan, terus kemudian evaluasi pasti tidak bisa karena ini barangnya mangkrak. Jadi bagaimana kalau ternyata ini tanah kemiringannya itu sangat nanti gampang ambruk kalau bangunan itu tetap diteruskan. Ini aja sudah dari sisi perencanaan aja sudah salah menurut saya, karena itu sesuatu yang mubazir, karena kalau diteruskan pun juga tidak bisa karena itu kemiringannya sangat labil. Jadi ini bagaimana proyek ini betul-betul Bandung Bondowoso itu dicepatkan dan kemudian tergesa-gesa sehingga akhirnya ketahuan sekarang bahwa studi kelayakannya itu ya tidak layak. Jadi ini dari sisi perencanaannya aja juga sudah salah. Bagaimana mungkin akan bisa dilanjutkan itu. Jadi siapa dulu yang seperti mengebut dan memaksa tanda kutip proyek ini jadi barang gitu. Jadi ini yang, dan juga sistem anggaran kemudian ketahuan juga dari proses persidangan itu bagaimana perencanaannya juga sistem anggarannya juga bermasalah, pelaksanaannya bermasalah. Jadi kalau dalam konteks proyek mangkrak ini pasti akan ketahuan perencanaannya aja sudah salah, apalagi pelaksanaannya gitu. Perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi ini harus diungkap secara terang benderang. Tetapi Angelina Sondak menyatakan ia takut, Pak Boyamin, ia khawatir keselamatan keluarganya terancam jika mengungkap dalang Hambalang. Nah, bagaimana seharusnya menjamin perlindungan terhadap saksi, terhadap Angelina Sondak, dan mungkin juga whistleblower lainnya, khususnya dalam kasus mega korupsi, Pak Boyamin? Satu catatan, Eva. Dalam konteks ini kan saya menyayangkan sikap KPK yang kemudian pernyataannya sangat normatif dan menjadi pasif gitu. Meminta Angelina Sondak datang ke kantor KPK misalnya, menyampaikan informasinya. Ini bukan tipikal KPK sebenarnya. Kalau saya melihat dulu zaman kasus pengungkapan EKTP, tidak begitu. Bagaimana tim KPK itu mendatangi beberapa orang yang dianggap mengetahui informasinya atau perencanaan awalnya seperti apa gitu. Jadi saya tahu persis itu sampai datang ke Jogja mendatangi seseorang mantan pejabat waktu itu yang awalnya menolak proyek EKTP karena alasannya macam-macam. Terus kemudian setelah ganti pejabatnya malah diteruskan. Nah, dari informasi itu kemudian dikembangkan ternyata EKTP itu banyak masalah sejak awal juga gitu.
Jadi ini kalau saya melihat dalam kasus EKTP, KPK betul-betul aktif menyusun dan mencari informasi kemanapun. Tapi dalam kasus Hambalang ini KPK menjadi seperti ambigu tanpa bisa menunjukkan dirinya KPK dengan cara menyatakan istilahnya menunggu aja gitu. Padahal Enji itu kan sudah pasti trauma kalau datang ke KPK. Mestinya KPK yang mendatangi rumahnya Enji dan memberikan empati apapun dia sudah menjalani hukumannya dengan tertib dan tanpa masalah lagi gitu kan, tidak ada kedengaran misalnya melakukan pelanggaran di dalam lapas, macam-macam lah gitu, saya tidak menyebutkan. Mestinya ini yang didatangi, itu pertama. Kedua juga, KPK bisa menggandeng LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu, untuk memberikan rasa aman sehingga NG nanti akan memberikan keterangan yang sangat runtut, sangat detail, dan juga membuka siapa-siapa yang belum katakanlah diseret dalam pertanggungjawaban hukum dalam kasus Hambalang ini gitu. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh KPK, dan ini nanti jangan sampai nanti banyak orang ketakutan mengungkap. Dan ini kan pernah peristiwa di Cirebon kemarin, Nur Hayati itu melaporkan kasus korupsi di desanya malah dijadikan tersangka. Nah, ini yang justru negara harus hadir. Ya, Anda sampaikan ini bukan tipikal KPK yang biasanya aktif, yang biasanya jemput bola. Sebetulnya apa yang terjadi? Seserem apa sih kasus ini hingga KPK melakukan yang tidak biasanya ia lakukan, tidak jemput bola. Bahkan juga 4 saksi kunci dalam kasus ini sudah meninggal dunia. Pertama ya karena revisi Undang-Undang KPK menjadikan KPK ini melempem gitu. Jadi ya apapun KPK menjadi seperti terikat kakinya gitu. Kalau dalam konteks untuk lebih leluasa seperti dulu lagi. Karena revisi Undang-Undang KPK itu apapun menjadikan KPK tidak bisa segarang dulu, dan itu seperti menjadi ruh yang sudah berganti gitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah nampak kemudian tes wawasan kebangsaan itu pentolan-pentolan KPK menjadi, dan saya tahu ada beberapa yang kemudian dulu yang sangat aktif, sangat detail begitu, menjadi bagian dari yang terbuang akibat tes wawasan kebangsaan. Itu kemudian menjadikan tim yang ada di KPK itu adrenalinnya sudah menurun begitu. Dan yang ketiga ya memang ini apapun kasus politik, kasus proyek Hambalang ini banyak tarik ulur, dan KPK sekarang ini semakin takut kalau menangani kasus-kasus yang bernuansa banyak kepentingan politiknya. Itulah yang saya pikir KPK banyak harusnya mengevaluasi, dan itu harus bangun dari tidurnya, maka harus menjemput bola dalam kasus NG ini. Dan sebenarnya apa yang disampaikan NG itu sebagian sebenarnya sudah disampaikan dulu di persidangan maupun waktu jadi saksi pemeriksaan di KPK, tinggal mengembangkan sebenarnya KPK itu gitu. Jadi bagaimana Angelina Sondakh waktu jadi saksi dia menangis, itu kan sebenarnya kelihatan itu banyak tekanan pada dirinya. Ini yang dalam konteks waktu itu mestinya dikembangkan. Jadi memang yang salah bukan KPK sekarang aja, KPK yang dulu juga salah sama itu. Pak Boyamin, yang juga menjadi pertanyaan kami adalah ini banyak indikasi adanya korupsi Hambalang ini, proyek Hambalang ini sampai ke Cikeas. Apakah ini hanya sekedar dendam politik semata atau memang sudah ada dugaan bahwa aliran dana ini masuk sampai di sana? Saya tidak bisa mengalir kemana atau ini dendam politik atau bukan. Yang penting kan dalam kasus korupsi itu kalau ada bukti, ada unsur, ada peristiwanya, ya dituntaskan itu. Bahwa ini jangan sampai juga tersandera seakan-akan ini karena politis maka tidak dituntaskan misalnya. Atau aliran dananya kemana misalnya begitu. Mestinya ini jadi semangat, jadi vitamin KPK untuk menuntaskan ini. Dan ini banyak catatan KPK periode ini yang memang kemudian tidak berani mengembangkan. Seperti kasus Senturi gitu. Bagaimana saya mengajukan gugatan sampai 6 kali dan akhirnya dimenangkan oleh pengadilan, diperintahkan untuk menuntaskan kasus Senturi, juga tidak ada tindak lanjutnya. Jadi ya memang nampak kemudian kita tidak bisa berharap terlalu jauh apakah ini menyangkut politis, menyangkut mereka semakin takut lagi KPK ini kalau nanti dianggap dendam politik atau bagian dari politik. Padahal nggak begitu. Ya, semua kasus yang diungkap KPK itu banyak bernuansa politis karena melibatkan pejabat-pejabat dan juga bahkan anggota DPR dari partai politik. Selalu akan ada serangan bahwa ini menjadi bagian dari serangan lawan politik gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kan ada alat bukti, ada peristiwa, ada unsur dibawa ke pengadilan, salah ada korupsi. Pak Boyamin, menurut analisis Anda, apakah kasus Hambalang ini hanya berhenti sampai di Anas saja atau ada aktor lain di atasnya Anas?
Kalau bicara yakin loh ya, itu tanpa harus diminta alat bukti begitu. Saya yakin sepenuhnya ini masih ada di atas Anas, masih ada di atas NG. Jadi pasti ini karena sekelas Anas, sekelas NG tidak mungkin bisa mengkreativitaskan proyek yang begini mercusuar dibuat tanpa perencanaan matang dan kemudian pelaksanaannya juga amburadul begini tanpa proses yang kekuasaan atau yang lebih besar itu tidak mungkin gitu. Karena saya tahu kapasitasnya Anas Urbaningrum maupun NG dalam peristiwa ini karena Anas waktu itu juga bukan bagian yang menyusun anggaran di DPR begitu, tapi juga NG hanya level pelaksana gitu. Ini pasti ada yang mendrive, ada bahasa hukumnya ini ada aktor intelektual yang lain. Diduga ada aktor intelektual yang lain, kita masih menunggu langkah jemput bola apakah betul akan dilakukan oleh KPK dan juga tentunya ada perlindungan terhadap Angelina Sondag jika nanti menjadi whistleblower.